Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kami syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kemarin ini kembali bertemu di dalam Rasulullah mengajar dalam mata pelajaran PPKN. Salam serta selawat tercurah kepada Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber teladan bagi kita sekalian. Anak sekalian, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ingin mengecek yang anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Ya. Siapa yang tidak datang? Oke, ya. Jadi dia hari ini izin ya. Selebihnya dari itu datang semua. Oke, baik anak sekalian. Oke, saya kira keadaannya sudah oke. Kita lanjutkan ke pembahasan ya. Jadi pada kesempatan ini mata pelajaran PPKN kita ini akan masuk pada bab kedua, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelumnya saya ingin review kembali terkait materi yang sebelumnya, itu terkait tentang hak asasi manusia. Saya kira sudah tuntas semua itu, kita sudah memberikan materinya dan saya harapkan anak sekalian bisa memahami dan tentu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait pentingnya hak asasi manusia. Dan ingat bahwa materi sebelumnya dan materi sekarang ini tentu ada kaitannya, ya, ada kaitannya karena dalam setiap proses kehidupan kita itu ada substansi yang mengandung hak asasi manusia itu sendiri. Nah, untuk hari ini sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ada anak sekalian diharapkan setelah mempelajari materi ini diharapkan untuk mampu berpikir kritis terkait beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam kemudian uraiannya adalah dalam materinya kita ini adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah hakikat demokrasi, yang kedua adalah dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga adalah membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Saya sudah bagikan buku paketnya, buku siswanya. Tinggal kita silakan buka-buka. Yang pertama dibuka halaman 37, ya, halaman 37 sekalian. Yang mana, ya, saya sampaikan juga di awal ini. Setelah saya menjelaskan beberapa poin ini, maka saya harapkan ada kemudian feedback antara kita dalam artian kalau ada yang ingin diperjelas silakan ditanyakan dan saya akan menjawab. Oke? Oke, sekarang kita masuk inti. Jadi apa itu demokrasi? Ya, silakan. Ada yang bisa jelaskan ya? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, betul sekali. Siapa namanya? Sukmawati ya. Ya, Sukmawati saya langsung kasih apresiasi ya. Apresiasi karena sudah punya keberanian yang kepercayaan diri untuk menjawab atau memberikan maksud tanggapannya. Sukmawati, oke. Nanti dengar. Oke. Jadi jelas betul sekali bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya jelaskan dulu. Apa itu dari rakyat? Dari rakyat itu adalah seluruh kebijakan, semua kebijakan dan kekuasaan itu bermuara di tangan rakyat. Bagaimana metodenya? Pelaksananya melalui pemilihan umum, anak sekalian ya, pemilihan umum. Pemilihan umum kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kemudian oleh rakyat ini kemudian
rakyat ini, negara tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa terselenggara tanpa partisipasi rakyat itu sendiri. Nah itu. Nah, kemudian untuk rakyat, setelah semua ini selesai pemilihan umum, terpilihlah DPR, terpilihlah presiden, maka semuanya ini kemudian bekerja untuk rakyat, ya kan? Jadi itu gambaran pertamanya, ya. Saya lanjut lagi nih. Jadi saya bacakan saja ini, ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Itu di halaman 43. Jadi kita fokus di halaman 45 ya. Halaman 43 itu prinsip demokrasi itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi prinsip demokrasi itu adalah bagaimana bermusyawarah. Namun tadi kenapa tadi mungkin ada bertanya, Pak, kenapa musyawarahnya kok seperti pemilihan umum gitu? Tidak ada apa? Itu adalah ending terakhir daripada proses musyawarah besar yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia yang berusia berumur 17 tahun ke atas. Nah, kenapa sampai tidak melibatkan 17 tahun ke bawah? Karena negara menilai bahwa kalau pendapat orang-orang yang masih 17 tahun ke bawah itu yang rentan dan kurang dewasa dalam mengambil kebijakan. Ya, ingat bahwa kita ini disodorkan calon-calon pemimpin yang akan mengelola negara ini. Ini penting ya, penting. Jadi memang harus dewasa. Ya, memangnya. Oke. Terus prinsip demokrasi yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Itu tadi masalah pemilihan itu, ya. Dulu ya, saya buka lagi. Terus yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Dinamika ya. Dinamika demokrasi ya. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Adanya di halaman 45. Ya. Jadi sebelum saya minta tanggapannya, ya, saya akan menyinggung sedikit tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Jadi dinamika itu adalah pergerakan perubahan, ya. Jadi demokrasi kita itu selama waktu tahun 1945 sampai sekarang itu sering terjadi perubahan. Dimulai dari tahun 45 sampai sekarang itu perubahan demokrasi kita sudah berapa kali terjadi. Yang pertama misalnya demokrasi parlementer. Artinya demokrasi parlementer, demokrasi kita, musyawarah kita bermuara ke parlemen atau anggota DPR. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini bermuara keputusan dan kebijakannya itu bermuara ke pimpinan saat itu, yaitu Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi ini cenderung bersifat otoriter. Tahu otoriter tidak? Otoriter itu sewenang-wenang, ya kan? Gitu. Nah, terus dinamika prinsip demokrasi Pancasila ada prinsipnya. Ada bisa bacakan? Siapa namamu? Siapa? Reski. Ya, silakan dibacakan. Poin per poin saja. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Nomor 5, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. 9, demokrasi dengan kemakmuran. Dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi itu adalah 10 pilar demokrasi konstitusional, ya. Tapi saya ingin dari ke-10 ini saya hanya ingin
saya ingin kita fokus di poin pertama, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Coba saya bacakan penjelasannya. Sebelum sistem serta berlaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Maha Esa. Kenapa ini saya pilih anak sekalian? Yang lain bukan berarti yang lain tidak penting. Penting juga kita pahami yang lain, karena ketika kamu nanti jadi penyelenggara negara di sini bisa saya kamu jadi camat, bupati, gubernur, bahkan jadi presiden DPR. Jadi harus kita harus perhatikan 10 poin ini. Namun yang paling pertama Bapak sekalian, ini yang tidak poin yang paling saya istimewakan di sini adalah demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas dan tindakan-tindakan kita dalam kehidupan berbangsa dan negara yang keluar dari konteks ketuhanan, tidak berdasarkan dengan aturan-aturan ketuhanan, maka itu kan keliru dan fatal akibatnya. Paham tidak? Paham ya? Misalnya contoh, Anda jadi penyelenggara negara di sini menjadi pemimpin negara ya, misalnya jadi bupati. Ketika kita melakukan penyelewengan, ya toh, misalnya katakanlah penyelewengan di sini yang lebih marak kita tahu ini, harus kita dengungkan ini karena ini merupakan sebuah hal yang sangat menakutkan, yaitu korupsi, ya kan? Kalau seorang penyelenggara negara tidak berasaskan kepada berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan, maka peluang atau potensi penyelenggaraan negaranya besar, seperti korupsi misalnya. Kenapa orang korupsi? Karena tidak berpikir dan tidak takut tentang dosa akhirat. Mereka lebih menghindari misalnya hukuman di dunia daripada hukuman akhirat. Padahal hukuman akhirat ini lebih kekal, ya. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Jadi tolong ya, kalau misalnya kalian walaupun semua adalah putri di sini, tapi tolong ketika kalian jadi penyelenggara negara, karena sekarang ini perempuan juga sudah bisa jadi penyelenggara negara, bahkan sudah jadi kepala desa, ya toh, camat, bupati, bahkan presiden bisa. Yang penting jangan jadi kepala keluarga, ya enggak? Nah, ya. Jadi ketika kalian jadi kepala tadi, maka harus berdasarkan berpegang teguh dengan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Oke, ya. Paham ya? Bisa ya kira-kira ya? Bisa diterapkan mulai dari sekarang. Kemudian kita bicara dinamika ya. Jadi saya tadi sudah singgung tentang penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Jadi pertama penerapan demokrasi Indonesia. Pertama demokrasi parlementer. Ini di halaman 53 ya, 53 ya. Demokrasi parlementer itu adanya itu tadi saya sudah jelaskan bahwa musyawarahnya bermuara di parlemen atau anggota DPR itu. Terus demokrasi terpimpin. Nah, pertanyaannya dan terakhir sekarang adalah demokrasi Pancasila. Pertanyaannya adalah kenapa itu demokrasi selalu dirubah? Karena itu adalah masuk dalam konteks pembangunan demokrasi. Ada tanya, Pak, kenapa bisa demokrasi dibangun? Bisa dibangun itu hanya sekolah, jalanan. Dibangun artinya dirubah lebih diefisienkan, dipermudah dan disederhanakan dengan hasil dan efektif. Dengan menutupi indikasi-indikasi kecurangan itu harus diminimalisir, ya. Misalnya, kalau sebelumnya kita hanya melakukan pemilihan itu dengan cara memilih partai politik. Sekarang tidak, partai politik sekaligus calegnya, ya toh? Jadi Jadi ini kan terkait lagi dengan materi pertama tadi bahwa jaminan hak asasi manusia itu juga terjaga di sini. Misalnya kalau caleg limanya, misalnya kan 1 sampai 5 ya, caleg limanya banyak pendukungnya kalau zaman dulu. Jadi caleg satunya ini tidak sedikit pendukungnya, tetap caleg satunya yang jadi anggota DPR. Nah, jadi di sini hak asasi manusia ini terabaikan. Padahal di sini banyak suaranya nih. Kalau sekarang karena sudah jaminan hak asasi manusia juga sudah diperhatikan, maka kalau siapa yang banyak suaranya itu terpilih jadi DPR. Walaupun dia hanya jadi kader biasa atau pengurus partai. Itulah bagusnya sekarang, adil, ya. Selalu berusaha dihadirkan. Jadi itulah pembangunan demokrasi.
Kemudian demokrasi terpimpin dinilai bahwa demokrasi ini cenderung otoriter, maka dirubah lagi menjadi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah bagaimana seluruh rangkaian proses demokrasi itu bermuara ke seluruh nilai-nilai Pancasila yang ada. Siapa yang hafal Pancasila? Ada yang bisa sebutkan, coba, yuk. Pancasila 1, 2, 5. Oke lah, yang kau sebutkan tadi, ya tentang dulu ya. Yang kau sebutkan tadi itu adalah itulah dasar negara, sakral sebenarnya itu. Kalau dibilang kalau bahasa lainnya yang mungkin bisa dikatakan itu keramat sekali tuh. Keramat. Kenapa keramat? Bisa dianggap keramat atau sakral atau apa ya? Mungkin bisa juga dikatakan sakti, ya. Karena nilai-nilainya itu mengcover semua aspek. Tahu nggak semua aspek? Berarti semua mulai persoalan A sampai Z. Semua aspek di cover dalam nilai-nilai Pancasila itu aspek apa? Aspek kehidupan sosial budaya, agama, politik, pertanahan, pokoknya semua lah, ya. Kesejahteraan ekonomi dan seterusnya. Termasuk juga berdemokrasi harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila itu tadi, ya. Jangan sampai kalau nanti dijadi caleg, kamu nanti misalnya, karena persaingannya, misalnya persaingan, maka kamu melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji, misalnya kampanye hitam. Tahu tidak kampanye hitam? Tahu ya, kampanye itu kampanye yang menjelek-jelekkan caleg atau calon lain, ya tak? Jangan mau pilih itu, Pak Tani, ya tak? Karena tidak benar, itu tidak benar. Apa yang kau lakukan di situ adalah nilai Pancasila sila ke-1 dong, dan kedua juga. Nah, jadi luar biasa sekali nilai-nilai Pancasila ini yang dijelaskan dalam butir-butirnya juga, ya. Jadi saya harapkan juga kita sebagai generasi atau anak-anak bangsa Indonesia harus paham sekali dengan nilai-nilai Pancasila ini, ya. Jadi jangan hanya pengetahuan dan pandangan hanya sampai kepada silanya saja, Tuhan Yang Maha Esa selesai. Padahal tiap sila itu ada penjelasannya dan sangat luas sekali. Oke? Saya kira yang kedua selesai. Yang ketiga kemudian adalah membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Saya buka dulu. Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin kasih tahu. Sebelum saya minta pendapatnya lagi, saya ingin kasih tahu bahwa apa itu demokratis. Demokratis itu adalah suasana atau kondisi yang sudah tercapainya prinsip-prinsip demokrasi tadi. Karena demokrasi itu kan pada akhirnya adalah permusyawaratan, ya, musyawarah dan mufakat dan seluruh rangkaian prosesnya dengan benar tanpa melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi yang kalau sudah bisa demokrasi di suatu negara kan bisa dikatakan demokratis ketika sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Misalnya tidak ada lagi kampanye hitam, tidak ada lagi politik uang, tidak ada lagi korupsi, kesejahteraan sudah ada. Kenapa kesejahteraan juga itu ada? Karena tujuan demokrasi kita adalah sejahtera itu sendiri, ya. Oke, jadi bagaimana kemudian cara membangun kehidupan demokratis? Nah, ya, atau yang apa? Ya, apa pentingnya kehidupan yang demokratis? Oke. Siapa yang bisa menyebutkan atau membacakan, ya? Ya, bisa coba, silakan. Iya. Ya. Oke, jadi ada 4 ya. Jadi itulah pentingnya, ya. Ya, jadi yang kita sebutkan tadi, sama siapa? Nur Madin Majid, ya. Saya langsung berikan apresiasi, ya. Ya, dengan memberikan sedikit, ya, dengan nilai plus, ya. Itu
itulah mata pelajaran PTKN langsung tunai. Oke, jadi apa yang tadi dibacakan untuk Marina Majid itu adalah bagaimana gambaran keadaan ketika demokrasi sudah berjalan dengan baik, yaitu berarti sudah tercipta kehidupan demokratis, ya. Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Kedudukan di muka hukum, berarti hukum ini adalah sesuatu, ya. Hukum ini adalah aturan. Jadi ketika bangsa ini sudah demokratis, berarti semua warga negaranya, baik dari segala macam golongan itu sama kedudukannya di muka hukum. Bagaimana contohnya? Bagaimana ia disebut dengan sama di kedudukan di muka hukum itu? Misalnya si A bertengkar dengan si B, ya. Ini saya kasih contoh, salah satu contohnya. Si A dan si B misalnya. Si A ini kebetulan orang misalnya pengusaha terkenal. Si B kebetulan orang biasa-biasa, ya, tapi orang terhormat juga, biasa-biasa, karena dari segi hak asasi manusia semua manusia itu terhormat, ya tak? Nah, dalam kasus perkara ini hakikatnya si A ini sebenarnya bersalah, si B ini benar. Nah, kalau hukum sudah memperlakukan dengan adil, berarti menjatuhkan hukuman kepada si A dengan sesuai kesalahannya dan membebaskan si B, maka berarti sudah sama kedudukan kita di muka hukum. Tetapi kalau dibedakan, dia dibenarkan walaupun salah karena dia banyak tanda kutip, ya, mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka berarti masih ada diskriminasi atau membedakan di depan hukum itu. Negara itu belum demokratis, belum demokratis. Jadi bagaimana cara membangun kehidupan demokratis itu, ya salah satunya adalah keadilan hukum tadi, jaminan kepastian hukum. Nah, makanya ada memang disiapkan lembaga penegak hukum untuk mendemokratiskan kehidupan demokrasi di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Nah, itu. Jadi lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin kedudukan hukum yang sama di muka hukum itu, ya. Paham kan? Contoh juga kalau misalnya sama di sekolah juga demikian, jangan ada diskriminasi dari baik misalnya guru dari siswa guru antara guru dan siswa misalnya guru mereka memberikan nilai yang tinggi karena misalnya kenal, itu namanya diskriminasi, ya toh, sama juga dengan hukum ini. Yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Itu tadi. Maka kalau ada bagaimana modelnya ini? Modelnya ini adalah seluruh warga negara wajib dan berhak menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum. Ini kan partisipasi, ya, dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi bagaimana Pak kalau tidak ada anggota ini? Iya, laporkan ke penyelenggara. Kalau saya sudah cukup umur, sudah siap untuk dipilih dan memilih. Begitu, ya. Nah, yang ketiga, yang menjadi persoalan yang rumit adalah praktek-prakteknya di lapangan. Nah, siapa punya tugas ini? Tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab peserta, sebenarnya tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Utamanya tanggung jawab kalian karena kita sudah kasih tahu hari ini bahwa sama penjauh itu sangat berjalan. Oke, saya kira cukup, ya. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan kita pada kesempatan ini itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan kehidupan kita secara dengan berdasarkan demokrasi. Harus apakah jangan sampai kita bilang saya kan bukan penyelenggara negara. Tidak, semua sebenarnya elemen masyarakat ini harus berjalan dan bertindak berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang ada. Demokrasi itu sejatinya kan musyawarah, ya kan? Musyawarah, di rumah kita musyawarah, di masyarakat kita musyawarah, dan di madrasah itu kita harus musyawarah. Ya itulah, sehingga kalau itu sudah berjalan maka kehidupan kita demokratis. Demokrasi artinya berarti kita sudah mencapai tujuan berbangsa dan negara, yaitu hidup sejahtera, rukun dan damai. Oke, saya kira cukup. Saya kira cukup, dan terima kasih kepada seluruh siswa yang beserta ini yang sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah saya memberikan pandangannya.
Yang belum, saya tunggu minggu depan. Insyaallah kita masih bertemu dan kita tunggu partisipasinya minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.